untuk mengikuti pembekalan calon Menteri Prabowo Gibran. Kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu ada puluhan nama tokoh-tokoh yang sudah hadir di Kertanegara, kediaman Prabowo di Jakarta, pemirsa. Di mana ada banyak sekali tokoh-tokoh dari berbagai background atau latar belakang, dimulai dari politisi, aktivis, kemudian juga ada beberapa pengusaha hingga selebritas yang juga kemarin sudah hadir di Kertanegara Jakarta. Mau live jam berapa? Dan kita akan melihat kembali suasana terkini di Hambalang saat ini. Pemirsa, ini adalah kendaraan dan kita masih menunggu kedatangan, di antaranya yaitu Mutia Hafid yang kemarin juga sudah hadir di Kertanegara Jakarta di kediaman Prabowo. Udah. Dan ini adalah suasana di gerbang maksud kami depan Hambalang, di mana persiapan masih terus dilakukan untuk dilakukan pembekalan kepada calon Menteri Prabowo dan juga Gibran. Bang, masih di tag nggak nih, Bang? Sampai saat ini pun masih belum ada informasi terkait pembekalan apa saja yang nantinya akan disampaikan. Meski demikian, informasi yang kami dapatkan adalah Wakil Presiden terpilih yaitu Gibran Raka Buming Raka dikabarkan akan hadir juga pada pembekalan hari ini. Dan kita masih menunggu kehadiran dari beberapa tokoh yang merupakan calon menteri dan juga calon wakil menteri yang kemarin sudah dipanggil ke Kertanegara Jakarta. Masih on air, Bang. Dan informasi yang kami dapatkan, Gibran Raka Buming Raka ini telah tiba di Hambalang pada pukul 7.24. Dan tentunya selain Gibran, ya pemirsa, seperti kita ketahui bersama dan kita saksikan di layar kaca Anda bahwa baru saja tadi Gibran Raka Buming Raka selaku Wakil Presiden terpilih sudah tiba untuk melakukan kegiatan pembekalan. Dan hari ini para calon menteri, wakil menteri, kepala badan yang sebelumnya selama 2 hari terakhir sudah dipanggil ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara 4. Hari ini berkumpul semua di Hambalang, Bogor, Jawa Barat untuk melaksanakan pembekalan. Namun belum ada informasi pasti terkait dengan materi-materi apa yang diberikan pada saat pembekalan tersebut. Namun yang pasti sepertinya para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan akan berkumpul bersama-sama di sana. Tadi sudah disebut bahwa Mutia Hafid sudah tiba, kemudian wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka sudah tiba, dan banyak tokoh-tokoh yang masuk dalam kabinet pemerintahan 5 tahun ke depan ini berasal dari politisi, kemudian berasal dari akademisi, profesional, ada juga aktivis HAM kalau kita lihat dari pemanggilan Prabowo kemarin dalam 2 hari kemarin, Nata. Dan pemirsa, juga diketahui bahwa untuk posisi kandidat yang akan mengisi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran 2024-2029 ini banyak diisi dari sejumlah partai. Ada dominasi dari Partai Golkar dan Gerindra. Kalau kami lihat kemarin dari Gerindra ini ada perwakilan kader untuk posisi 4 menteri dan 7 posisi wamen, artinya ada 11 kader dari Gerindra yang masuk dalam kurang lebih 11 kader yang masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Sementara di posisi selanjutnya ada kader-kader dari Golkar yang terlihat cukup banyak, cukup mendominasi. Kemudian ada dari Demokrat dan PKB. Disusul dengan kandidat dari PAN. PAN ini ada sekitar kurang lebih 4 hingga 5 orang yang akan mengisi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Dan
Kami juga melihat kemarin bahwa tidak ada kader-kader perwakilan dari PDIP, PKS, dan Nasdem. Dari PDIP yang sebelumnya sempat digadang-gadang akan juga turut bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, namun nama-nama yang kemarin santer disebutkan di tengah masyarakat ternyata tidak hadir dalam pemanggilan di Kertanegara pada hari kemarin dari pagi hingga sore dan malam hari. Namun untuk dari PKS, kadernya memang tidak terlihat, namun pihak PKS ini memberikan informasi bahwa ada perwakilan dari profesional yang memiliki relasi dengan partai PKS. Sedangkan Nasdem memutuskan untuk tidak masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran di periode 2024-2029. Baik, lalu terkait dengan agenda hari ini, adapun susunan acara yang akan dilakukan pada hari ini, pagi ini, 16 Oktober 2024, yang pertama pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Prabowo Subianto akan melakukan sambutan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan pada pukul 9:15 waktu Indonesia Barat terkait dengan pengenalan. Kemudian dilanjutkan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, kemudian pembahasan tema seputar geopolitik. Selanjutnya pada pukul 1:30 siang atau 13.30 waktu Indonesia Barat, terkait dengan pembahasan kesuksesan sebuah negara. Kemudian dilanjutkan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ya, artinya dari pagi kegiatan akan berlangsung hingga sore hari. Namun ini ada informasi pula bahwa kegiatan sepertinya akan digelar hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Berarti akan berlangsung seharian penuh ya untuk pemirsa di rumah. Dan kita akan simak bersama laporan dari rekan jurnalis Henry Aprilia di kawasan Hambalang. Menteri-menteri, namun tadi juga kami sempat mengonfirmasi bahwa terakhir ini hadir yakni beberapa menteri, diantaranya nanti ada 24, dan salah satunya tadi juga kami sempat melihat beberapa menteri juga masuk, namun hingga saat ini kami para komedi juga masih menunggu kehadirannya. Dan juga dapat kami konfirmasi kembali bahwa nantinya ini acara akan dimulai tepat pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Dan jika kami dapat gambarkan situasi di samping kami saat ini situasinya bahwa kami awak media juga masih menunggu dan konfirmasi kehadirannya. Ini ada diantaranya yakni beberapa menteri-menteri juga ikut nanti dalam pemerintahan Prabowo Subianto, presiden terpilih, dan juga Gibran Raka Buming Raka. Dan juga nantinya kami akan terus memantau dan mengupdate informasi terkait dengan kehadiran para tamu undangan yang akan juga hadir di acara pada hari ini begitu. Dan memang untuk kondisinya ini masih terbilang kondusif, bahkan beberapa awak media juga masih menunggu persiapan dari kehadiran tamu undangan yang hadir pada hari ini. Sementara saya kembalikan ke Anda, Bayu. Baik pemirsa, itulah tadi laporan langsung dari rekan kami Henry Aprilia langsung dari kediaman Prabowo. Dan sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto sebelumnya telah memanggil puluhan tokoh lain yang digadang-gadang akan menjadi calon menteri di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara. Dan kita pun akan kembali melanjutkan laporan dari Henry Aprilia langsung dari kawasan tersebut, Hambalang. Ceritakan sedikit ini untuk acara hari ini nantinya akan dilaksanakan selama 2 hari, yang dilaksanakan pada hari ini dan juga hari esok begitu. Dan namun hingga saat ini memang kami juga belum bisa mendapatkan informasi tepat, informasi pastinya apakah acara ini pembekalan ini maksud kami pembekalan ini akan memberikan apa saja nantinya diisi pada acara hari ini. Sementara Bayu. Ya, sebelumnya juga Presiden terpilih Prabowo Subianto telah melakukan pemanggilan tokoh-tokoh baik dari kalangan profesional, politisi, kemudian akademisi juga untuk hadir di kediamannya. Mereka sudah menandatangani fakta integritas yang artinya menyetujui untuk bersedia membantu kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Adapun sejumlah nama-nama yang hadir pada hari kemarin dan sebelumnya untuk posisi calon menteri, nama-nama yang cukup familiar dan juga merupakan
para menteri yang berada di kabinet presiden sebelumnya, yaitu Presiden Joko Widodo. Nama-nama seperti Sri Mulyani, kemudian Erick Thohir, ada pula nama seperti Amran Sulaiman, dan ada sekitar 9 menteri yang ada di kabinet Presiden Joko Widodo kemudian akan mengisi kembali dan membantu pemerintahan di 5 tahun ke depan di masa pemerintahan di kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Adapun nama-nama tersebut hari ini rencananya akan bersama-sama untuk mengikuti pembekalan yang akan dilakukan bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu yang menjadi cukup mengejutkan adalah pada pemanggilan hari kedua di posisi Wakil Menteri dan Kepala Badan ada nama-nama yang cukup populer di tengah masyarakat, baik dari kalangan selebritis, kemudian dari kalangan spiritual, sebagai mana yang kita ketahui kemarin ada nama-nama seperti Giring Ganesa, kemudian ada Raffi Ahmad, ada Yovie Widianto, ada Otto Hasibuan sebagai pengacara atau advokat, kemudian juga ada nama atlet badminton legendaris Taufik Hidayat yang sepertinya akan mengisi posisi sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Nata. Oke, baik. Terkait dengan agenda hari ini juga akan berlangsung selama 2 hari sampai dengan esok hari. Kemudian juga tadi berdasarkan pantauan kami dan juga tim yang di lapangan, sejumlah tokoh juga sudah mulai berdatangan. Di antaranya yakni ada Yusril Iza Mahendra, kemudian ada Nusron Wahid, Budi Santoso, kemudian ada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya, nama-nama dari yang akan mengisi posisi menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo sepertinya akan kembali menempati jabatan di kabinet Prabowo Subianto. Ada juga Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, kemudian ada Zulkifli Hasan, kemudian nama Bahlil Lahadalia kembali muncul untuk mengisi daftar jajaran menteri di kabinet Prabowo. Ada juga Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian Sakti Wahyu Trenggono, Airlangga Hartarto. Dan kalau kita lihat kemarin ada nama-nama yang familiar yang ada di kabinet Presiden Joko Widodo tidak hadir dan sepertinya tidak akan mengisi kembali kabinet Prabowo. Baik, tidak hanya politisi, sejumlah tokoh muda dan publik figur juga turut dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara. Selebriti Raffi Ahmad datang ke Kertanegara, kemudian berbarengan dengan Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah, serta PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Ya, dalam pertemuan tersebut Raffi Ahmad mengaku ditugaskan untuk membantu kabinet pemerintahan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan ada pula, seperti yang sudah disebutkan tadi, peraih medali emas Olimpiade juga hadir di Kertanegara dan diminta membantu kabinet Prabowo di bidang olahraga. Selain itu ada pula selebritis sekaligus anggota Dewan Pembina PSI, Giring Ganesa, yang mengaku diminta membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi super tim dalam kabinet pemerintahannya. Kalau kami lihat kemarin ada pula kehadiran dari Partai Gelora, Anies Mata, yang sebagian besar mereka tidak mengaku atau tidak memberikan informasi kepada awak media akan berada di posisi apa, tapi Anies Mata dengan gamblang menyatakan bahwa dia akan mengisi posisi Wakil Menteri di bidang luar negeri, Wakil Menteri Luar Negeri bagian Timur Tengah. Itu yang disampaikan oleh Anies Mata. Baik, kita akan kembali terkait dengan hal tersebut. Prabowo sebelumnya telah memanggil Budi dan puluhan tokoh lain yang digadang-gadang akan menjadi calon menteri di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Kemudian Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memberikan pembekalan pada hari ini yang berlangsung selama 2 hari. Ya, ada sejumlah nama-nama baru yang sepertinya akan mengisi di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, seperti nama aktivis HAM dari wilayah timur dari Papua yaitu Natalius Pigai,
Kemudian ada Abdul Mukti, tokoh Muhammadiyah yang sepertinya akan mengisi posisi sebagai Menteri Pendidikan. Selanjutnya ada Marwarar Sirait, politisi. Kemudian ada Wihaji, Abdul Qadir, Fahri Hamzah, Fadlizon. Kemudian untuk Ketua Umum PKB juga hadir, sepertinya akan mewarnai jajaran pemerintahan Prabowo Gibran, yaitu Muhaimin Iskandar. Juga ada Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Nah, kemarin kami juga melihat ada kehadiran dari mantan Wali Kota Bogor Bima Arya yang sepertinya juga akan turut membantu. Dan kalau dari apa yang disampaikan kemarin dalam wawancara dengan awak media, sepertinya Bima Arya akan mengisi posisi sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri atau akan membantu di bidang bagaimana urusan-urusan di dalam negeri. Dan sampai dengan saat ini kami juga masih memantau di lokasi atau di Hambalang terkait dengan persiapan untuk nantinya akan dimulai pada pukul 8 sesuai dengan agenda yang diberlakukan. Dan saat ini juga awak media masih menunggu terkait dengan kehadiran sejumlah tokoh politik dan juga nama-nama yang tadi sudah disebutkan. Apakah dirinya itu akan dikonfirmasi hadir? Yang jelas tadi beberapa nama sudah hadir juga. Kemudian untuk agenda pun dilaksanakan selama 2 hari pada pertanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan besok hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024. Ya, sepertinya pemerintahan 5 tahun ke depan akan menjadi menarik, Nata dan juga pemirsa, karena akan diisi oleh sejumlah kementerian-kementerian baru yang dibentuk oleh Prabowo Subianto, namun kami belum bisa mengkonfirmasi. Namun informasi yang beredar ada sekitar 46 kementerian yang ada di Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Adapun beberapa kementerian dipisah atau dipecah menjadi kementerian-kementerian baru seperti misalnya Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Ya pemirsa, kita akan ikuti bagaimana prosesi pembekalan di Hambalang. Ini ada informasi politikus Golkar Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Meski demikian, Mutia enggan merinci soal pembekalan pada hari ini. Siapanya sedikit Mbak Mutia sedikit. Siapanya maju Mbak, ini pembekalan 2 hari begitu ya Mbak ya? 2 hari. 2 hari. Berarti nanti nginep atau seperti apa Mbak? Belum tahu nanti lihat. Mbak ada baju khusus ya sih Mbak? Baju putih, disuruhnya baju putih ya Mbak ya? Makasih ya teman-teman ya. Iya, makasih. Ya, Mutia Hafid sudah tiba di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, namun enggan merinci apa saja materi-materi pembekalan yang akan diberikan kepada para calon menteri, wakil menteri, dan juga kepala badan yang hari ini dikumpulkan bersama di kediaman Prabowo di Bogor, Jawa Barat. Betul, bahkan sebelumnya kemarin Subidasko juga mengatakan bahwa sejumlah tokoh yang akan dipanggil pada hari ini juga belum dipastikan akan menjabat dalam kabinet selanjutnya. Kemudian keputusan akhir bagi para calon pejabat dalam kabinet tersebut akan ditentukan pada tanggal 19 Oktober 2024. Dan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo dan Gibran juga akan dilantik secara bersama pada 20 Oktober di Gedung Parlemen Senayan. Ya, artinya mereka-mereka yang sudah tiba di kediaman Prabowo di Kertanegara belum dipastikan apakah akan menjabat dan mengisi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Namun nanti akan diumumkan sebelum dilantik pada tanggal 20. Jadi sebelumnya mungkin sekitar tanggal 19 akan diumumkan jajaran nama-nama calon menteri, wakil menteri, dan juga kepala badan. Dan pemirsa, dapat kita saksikan secara bersama di layar kaca Anda bahwa saat ini informasi yang kami dapatkan terkait dengan yang hadir sebanyak 27 orang yang mengikuti pembekalan pada hari ini di Hambalang pada tanggal 16 Oktober 2024. Kemudian adapun untuk nama-nama yang sudah hadir di kawasan tersebut, yakni ada Yusril Iza, kemudian ada Nasron Wahid, kemudian Budi Santoso, dan kita simak terlebih dahulu laporan dari rekan kami, ada Elsia Keshi di lokasi.
saja para tokoh-tokoh publik yang akan terus berdatangan di lokasi kediaman Prabowo Subianto. Sejak saya melaporkan terakhir kali, yaitu pada pukul 8.15 yang lalu, hingga saat ini belum ada sejumlah tokoh publik yang kembali datang. Kami hanya melihat beberapa mobil yang lalu lalang untuk keluar dan juga masuk ke dalam kediaman beliau. Dan kami juga dapat melaporkan bahwa pertemuan ini berlangsung secara tertutup di dalam kediaman beliau. Seperti yang Anda dapat saksikan di belakang saya, pagar dari rumah Prabowo Subianto ini tertutup. Memang kami para awak media diminta untuk menunggu di luar pagar, dan kami juga mendapatkan informasi terbaru terkait dengan agenda hari ini. Menurut informasi yang kami dapatkan, terdapat beberapa tema pembekalan calon menteri di Hambalang yang akan berlangsung hari ini dan juga besok. Hari ini rencananya akan membahas terkait dengan pengenalan dari Prabowo Subianto dan kepada para calon menterinya. Juga akan bicara beberapa hal terkait dengan tema geopolitik hingga kesuksesan negara, anti korupsi dan juga GDP. Nantinya pada esok hari, yaitu pada tanggal 17 Oktober, rencananya akan membicarakan terkait dengan tema Artificial Intelligence atau AI yang juga sekarang telah populer digunakan untuk membantu pemerintahan. Selanjutnya akan membicarakan tema komunikasi, lapangan kerja masa depan, anti korupsi dan juga penutupan yang akan dilakukan besok. Tetapi kami dapat informasi kepada Anda, Bayu dan juga pemirsa, bahwa agenda ini masih bersifat tentatif dan kami juga masih mengkonfirmasi kepada sejumlah tokoh pejabat dan juga mungkin nantinya dari Dewan Pengelola Partai Gerindra seperti apa, apakah benar agendanya yang akan dilangsungkan di dalam berdasarkan dengan informasi yang kami dapat di lokasi saat ini, atau di dalam ternyata ada agenda-agenda lain yang memang dibicarakan oleh Prabowo Subianto dan juga sejumlah calon menterinya. Dan kami juga dapat informasikan kepada Anda, Bayu dan juga pemirsa, yang berbeda dari pertemuan Prabowo Subianto pada hari Senin yang lalu di Kertanegara dengan pertemuan hari ini adalah salah satunya hadirnya Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang juga menghadiri pertemuan di Hambalang hari ini. Hal ini berbeda karena pada hari Senin yang lalu pertemuan di Kertanegara hanya dilangsungkan oleh Prabowo saja tanpa dihadiri oleh Gibran Rakabuming Raka. Tapi pada pertemuan hari ini Gibran juga menghadiri pertemuan dengan sejumlah calon menteri dan juga calon wakil menteri. Dan kami akan melaporkan kembali kepada Anda, Bayu dan juga pemirsa. Kami akan mengupdate kembali seperti apa situasi pertemuan Prabowo Subianto dan juga sejumlah tokoh dan pejabat calon menteri dan juga wakil menteri di Hambalang. Bayu. Luar biasa, terima kasih banyak Elsya Casey melaporkan atas informasinya tadi ya. Ada beberapa agenda yang sudah dikatakan Elsya, yang mana ini mungkin masih akan terus dikonfirmasi terkait agenda dalam 2 hari ini. Tapi terima kasih banyak Elsya atas informasi tambahannya dan selamat bertugas kembali Elsya.